Sekitar 20.000 personel TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan KTT ASEAN ke-43 yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 7 September 2023. Untuk kelancaran event, Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya juga akan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Jumat pagi memimpin gelar pasukan pengamanan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-43 di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Personil TNI Polri akan mengawal keamanan dan kelancaran KTT ASEAN mulai dari kedatangan delegasi, pelaksanaan event, hingga semua delegasi kembali ke negara masing-masing. Pengamanan nanti akan diberlakukan di darat, laut, dan udara. Baru saja tadi kita laksanakan gelar pasukan di Monas ini. Dirupnya saya dengan Pak Kapolri yang dihadiri juga dari Kemhan, BSSN, BIN, yang dari Basarnas, dari semua komponen yang ada. Ya, dan tadi sudah kita lihat bersama, di mana untuk PAM KTT ASEAN ini yang dilaksanakan sebenarnya tanggal 5 sampai 7, namun dalam operasi kita laksanakan selama 9 hari, yaitu H-5 ya sampai H+2, sehingga tanggal 1 sampai tanggal 9 kita langsung laksanakan. Saya apel ini mereka langsung insert untuk komandan satuan nanti melaksanakan pengarahan dari sesuai tugas yang dibebankan sesuai dengan direktif yang telah saya sampaikan kepada Pangkogap Belan 1 selaku Pangkogas Gap 4 PAM KTT ASEAN ke-43 ini. Nah, semalam sudah kita laksanakan tactical floor game di Mabes TNI, dihadiri Pak Kapolri bersama seluruh komponen pendukung, komponen utama, komponen pendukung, sehingga untuk menyelaraskan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan semua komponen ini karena dari berbagai instansi, kementerian lembaga, sehingga harus ada integrasi dari semuanya sehingga tugas ini dapat kita laksanakan dengan baik. Hampir 20.000 personel gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan event yang dihadiri negara-negara ASEAN dan negara mitra dialog. Total ada 19 negara yang akan hadir di KTT ASEAN ke-43. Menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Panglima bahwa ketetuaan atau pengamanan KTT ASEAN ke-43 di mana ini bagian dari upaya untuk melaksanakan pengamanan terhadap peran besar Indonesia dalam menjadi keketuaan ASEAN ke-43, di mana sebelumnya telah dilaksanakan di Labuan Bajo. Kegiatan ini tentunya menjadi event yang sangat penting, yang harus sukses, harus aman, harus lancar, sehingga event KTT ASEAN ke-43 ini betul-betul bisa menjaga dan menempatkan Indonesia menjadi negara yang dipandang oleh dunia internasional. Oleh karena itu, Bapak Panglima selaku penanggung jawab keamanan Polri dalam hal ini melaksanakan kegiatan untuk meng-backup di mana ring 1, ring 2 itu dilaksanakan oleh Mas Pampres dan TNI, sementara kita berada di ring 3 ataupun ring tertentu yang disesuaikan sesuai dengan perintah dari Bapak Panglima. Ada beberapa kerawanan yang tentunya harus kita jaga karena memang kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta, sehingga tentunya eskalasi ancaman mulai dari masalah kemacetan, kemudian berbagai dinamika kegiatan masyarakat, dan juga rekan-rekan melihat dinamika situasi politik yang ada yang tentunya ini juga membutuhkan pengamanan dan keamanan ekstra dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang mungkin bisa
mengganggu proses kegiatan dari KTT ASEAN. Sehingga tentunya mulai dari kedatangan sampai dengan akomodasi, dari akomodasi ke venue ataupun ke kegiatan-kegiatan lain, semuanya harus betul-betul kita kawal sehingga bisa berjalan dengan tepat waktu. Kemudian juga kita minta kepada seluruh jajaran untuk bagaimana menjaga agar serangan-serangan lain seperti cyber, kemudian ancaman teroris, kemudian ancaman-ancaman terhadap keselamatan dari delegasi khususnya bagi Polri VIP betul-betul bisa kita jaga. Tentunya pengalaman pada saat kita melaksanakan beberapa pengamanan internasional menjadi modal bagi kita untuk melakukan perbaikan sehingga KTT ASEAN ke-43 ini bisa berjalan dengan aman dan sukses. Dan tentunya kita perlu dukungan dari rekan-rekan semua untuk bisa memberikan informasi dan hal-hal yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua untuk melaksanakan berbagai macam rangkaian pengawalan dan kegiatan pengamanan yang kita lakukan. Untuk Polri, kurang lebih ada 6.800 yang kita persiapkan untuk bergabung mendukung kegiatan dari pengamanan KTT ASEAN bersama dengan TNI. Selama pelaksanaan KTT ASEAN, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Polda Metro Jaya akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di 29 ruas jalan. Rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional, menyesuaikan dengan waktu para delegasi melintas dari hotel menuju venue dan sebaliknya. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Polres Buleleng Polda Bali menggelar apel kesiapan operasi Bina Waspada Agung 2023 bertempat di lapangan Mapolres Buleleng, Bali. Operasi ini dilakukan dalam rangka menjaga Kamtibmas menjelang Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024. Menjelang Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Polres Buleleng Polda Bali menggelar apel kesiapan dalam rangka Operasi Bina Waspada Agung 2023 di lapangan Mapolres Buleleng Rabu 30 Agustus 2023. Apel kesiapan pasukan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Buleleng AKBP Imade Daduwardana dan diikuti oleh Wakapolres Buleleng serta para pejabat utama Polres Buleleng. Kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel dalam pelaksanaan kegiatan operasi di bidang pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat menjelang pemilu 2024 agar situasi Kamtibmas tetap kondusif. Yang mendukung Kamtibmas dalam upaya antisipasi pada kegiatan menjelang pemilu 2024 guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pesta Demokrasi demi terciptanya situasi kondusif Kamtibmas yang kondusif. Adapun tema kegiatan ini adalah dalam rangka Kamtibmas menjelang Pesta Demokrasi Pemilu 2024 demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga Kamtibmas dituntut selalu waspada dan bersinergi dengan masyarakat dalam menanggulangi gangguan Kamtibmas. Tim Humas Polres Buleleng Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Presiden Joko Widodo memantau persiapan venue pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-43 tahun 2023 di Jakarta Convention Center Jumat siang. Tiba di Jakarta Convention Center pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Jumat pagi, Presiden Joko Widodo beserta rombongan menyambangi sejumlah ruangan, salah satunya ruang Media Center di Hall B JCC. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengunjungi ruang utama pertemuan KTT ASEAN di Plenary Hall JCC. Dalam kesempatan wawancara bersama awak media, Presiden Jokowi menyampaikan persiapan pertemuan kepala negara dari 11 negara ASEAN bersama 9 negara mitra hampir sepenuhnya rampung. Ya, saya melihat persiapan sudah 99,9% siap kita melaksanakan ASEAN Summit dan ya kecil-kecil tadi yang perlu dirampungkan dalam sehari 2 hari. Isu yang akan dibawa oleh Indonesia di KTT ASEAN? Banyak, tetapi fokusnya di ekonomi.
Presiden Jokowi juga sudah menerima konfirmasi kehadiran dari para kepala negara ASEAN. Presiden Jokowi menambahkan KTT ASEAN tahun ini memiliki banyak agenda penting. Salah satunya akan fokus pada pembahasan sektor ekonomi di kawasan ASEAN. Kegiatan Presiden Joko Widodo ini didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.